perguruan tinggi itu kan punya tridharma. Betul. Ya. Salah satunya adalah pengabdian bagi masyarakat. Nah, kolaborasi ini menurut saya hal yang sangat baik sehingga terjadi percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya itu baik, maka pasti akan memberikan dampak juga untuk perubahan ekonomi keluarga di kemudian hari. Betul. Ya, teman-teman, kembali lagi di AS Podcast bersama Pendeta Hariman di sini yang baru pulang jalan-jalan katanya. Ini bukan wisata kan, Pak ya? Atau sambil-sambil? Ya, kalau dinikmati kan berarti wisata. Sambil wisata. Kerja sambil wisata ini ya, Pak. Kerja sambil jalan-jalan. Nah, ini ada dengar-dengar memang ada programnya Maranatha, Pak ya, memang ke daerah-daerah itu untuk beasiswa pendidikan dan yang lainnya kalau nggak salah ada pelatihan. Ya, betul Bang Rizdo. Kita itu kebetulan rektor kita sekarang, Prof. Ilik itu mencanangkan namanya program Nusantara. Oh, oke. Ya, jadi Universitas Kristen Maranatha merambah ke luar Pulau Jawa, ya, menyasar daerah-daerah yang selama ini disebut 3T itu ya. Oh, terluar, tertinggal, termiskin ya. Jadi kita sebagai bagian dari Indonesia, kita perlu juga untuk mensupport ya pemerintah dalam hal itu. Dan saya kira universitas seperti Universitas Kristen Maranatha ini juga punya tanggung jawab untuk memberikan akses ya kepada setiap orang di Nusantara ini mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, dan karena itulah kemarin saya bersama dengan Wakil Rektor misalnya jalan-jalan ke Nias ya untuk bertemu Evorus BNKP ya. Bertemu juga Bapak Uskup Sibolga ya untuk kita melakukan MOU ya, penandatanganan kerjasama ya dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sana supaya kita bisa ikut berkolaborasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow. Nah di Ambon juga sebenarnya sama, cuman ke Ambon itu saya bersama dengan Fakultas IT. Kebetulan antara Universitas Kristen Maranatha itu juga sudah punya perjanjian kerjasama dengan Gereja Protestan GPM, Maluku ya, GPM untuk bersama-sama kita membangun sumber daya manusia yang ada di sana. Begitu Bang Rizdo. Pak. Itu sebenarnya niatan awalnya memang seperti apa Pak? Karena lebih pengen untuk katakanlah memang pelayanan masyarakat berarti ya, pelayanan masyarakat, atau ada hal lain yang memang pengen disasar, kenapa memilih daerah-daerah itu seperti apa Pak? Iya, memang perguruan tinggi itu kan punya tridharma. Betul, ya. Salah satunya adalah pengabdian bagi masyarakat. Lalu kenapa daerah-daerah itu yang kemudian kita pilih? Nah kebetulan Bang Rizdo kalau kita lihat dari daerah-daerah di Indonesia yang jadi kantong-kantong ketertinggalan, kantong-kantong kemiskinan ini kebetulan juga daerah-daerah Kristen ya. Kebanyakan daerah-daerah Kristen. Tapi bukan berarti Maranatha itu hanya untuk daerah Kristen, tidak. Ya kita untuk semua ya. Tapi kita melihat bahwa di daerah-daerah ini kayaknya intervensi secara langsung dari lembaga-lembaga pendidikan itu kurang, walaupun saya juga tahu bahwa ada semacam kebijakan ya yang dilakukan oleh universitas-universitas negeri ya, untuk memprioritaskan teman-teman yang ada di misalnya di Indonesia Timur. Ya. Itu ada, tapi kan tidak semua orang punya kesempatan untuk masuk misalnya ke universitas-universitas negeri ya. Swasta juga banyak yang mahal begitu ya. Nah, di kita memang mendorong supaya ada beasiswa ya. Universitas Kristen Maranatha punya tawaran-tawaran beasiswa untuk anak-anak yang ada di daerah ya, seperti di Nias kami bertemu misalnya dengan
Eporus BNKP ya. Mereka itu punya satu program yang saya kira itu baik ya, 1 jemaat 1 sarjana. Oh, oke. Nah, jemaat itu punya program untuk mensupport 1 orang. Memang diharapkan kalau bisa setiap tahun ada 1 orang yang didukung oleh jemaat itu untuk bisa sekolah di perguruan tinggi atau paling kurang selama 4 tahun mereka bisa dukung 1 orang bisa jadi 1 sarjana. Kalau ada 400 atau 500 jemaat berarti bisa kan 500 sarjana gitu ya. Dan kami di Maranatha misalnya menyambut program yang baik itu gitu ya. Kami misalnya menyediakan beasiswa untuk studi. Nah, jemaat kemudian menanggung misalnya living cost-nya, biaya hidup sehari-hari di sini. Nah, kolaborasi ini menurut saya hal yang sangat baik sehingga terjadi percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya itu baik, maka pasti akan memberikan dampak juga untuk perubahan ekonomi keluarga di kemudian hari. Kalau ekonomi keluarga berubah, maka ini juga akan menjadi inspirasi untuk orang-orang satu kampung. Jadi bayangkan dari 1 orang yang dikasih beasiswa itu punya dampak untuk 1 keluarga, bahkan juga bisa punya efek untuk 1 kampung. Orang semakin termotivasi untuk belajar, untuk sekolah, untuk bisa mengubah nasib. Nah, ini yang coba kami tawarkan. Nah, dalam kolaborasi misalnya dengan Gereja Protestan Maluku. Kemarin itu saya ke Ambon bersama dengan teman-teman dari Fakultas Teknologi Informasi melakukan pelatihan bagi komisi media ya, informasi di jemaat-jemaat yang ada di GPM. Tapi kami juga sudah punya program kolaborasi di mana para pendeta GPM itu mengambil studi S2 psikologi sains di Maranatha. Diharapkan memang dengan kemampuan lebih di bidang konseling ini juga akan berdampak dengan sangat baik untuk pengembangan pelayanan di Maluku khususnya. Dan kita tahu Maluku itu daerah yang pernah mengalami trauma konflik dan karena itu memang butuh banyak pemimpin-pemimpin agama yang juga punya kecakapan untuk trauma healing dan seterusnya. Dan di universitas punya resources untuk itu dan kita bisa menawarkan itu juga kepada gereja-gereja, kepada masyarakat ya. Juga dengan Pemda di Bitung kami juga sudah punya percakapan dengan Wali Kota Bitung untuk juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sana dalam rangka kita mengembangkan sumber daya manusia di sana ya. Dan ya semoga ini kita bisa tindak lanjuti dengan hal-hal yang konkret. Ya, dan memang akhirnya jadi ini Pak ya, karena kan utamanya bukan karena Maranatha-nya tapi karena akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak itu ya. Persis. Dan bisa dalam tanda petik kan ada ketertinggalan tapi kita keroyokan lah ya untuk bangun untuk ini ya, seperti itu. Persis Bang Risto. Jadi saya kira kolaborasi itu menjadi kata kunci penting ya. Kalau Maranatha sendiri nggak bisa ya. Maranatha juga perlu berkolaborasi dengan kampus lain, dengan lembaga-lembaga keagamaan lain ya, bahkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan supaya pembangunan manusia ini bisa dipercepat ya. Dan kita bisa menjadi masyarakat dan bangsa yang kuat kalau kita itu punya SDM yang unggul. Ya, betul. Nah ini yang mesti kita genjot saya kira ya. Apalagi kita kan ini ya menjelang bonus demografi istilahnya ya, karena banyak generasi muda kita nanti yang jauh lebih produktif di usia produktif yang butuh pendidikan sebenarnya pasti. Betul. Dan kami Maranatha juga akhirnya mau berbagi ya. Kami tidak ingin menikmati berkat dari Tuhan ini sendiri. Kami mau berbagi dan saya sih berharap semakin banyak kampus-kampus membuka diri menawarkan beasiswa ya untuk masyarakat, memberi akses untuk orang-orang yang nggak bisa sekolah itu untuk bisa sekolah mengecap pendidikan tinggi itu akan sangat baik ya, akan sangat baik untuk masa depan bangsa kita. Jadi ya gereja-gereja juga saya kira lembaga-lembaga keagamaan termasuk gereja secara khusus juga perlu melihat bahwa pelayanan yang dilakukan ini bukan sesuatu yang hanya sifatnya rohani gitu ya, tapi juga mendorong orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah,
kalau jemaat-jemaat itu menjadikan ini sebagai misinya dan bisa juga berkolaborasi untuk saling mendukung, saya yakin ini akan dampaknya akan luar biasa. Betul Pak. Jadi emang ya karena mungkin ya memang harus digenjot ya, memang harus kita bisa ini terutama untuk rekan-rekan di daerah yang mungkin selama ini aksesnya terbatas ya untuk pendidikan seperti itu. Nah, dan ini Pak kalau boleh dibilang memang daya lenting pertamanya apa nih Pak? Kenapa akhirnya bisa sampai kepikiran oh ya kayaknya kita harus segera mulai nih Pak gitu. Apa momen yang mungkin jadi ininya Pak kalau ngelihat? Di Maranatha kami punya pengalaman misalnya orang sering membranding Maranatha itu sebagai kampusnya orang kaya gitu ya. Padahal ya enggak juga ya. Di Maranatha itu juga ada banyak anak-anak yang datang dari keluarga ekonomi yang lemah, tapi karena mereka punya mimpi, mereka mau berjuang. Dan ketika mereka ada di Maranatha, kami melihat bahwa ya ini tanggung jawab kami ya. Dari situ kami juga berpikir anak-anak yang seperti ini pasti ada juga di daerah-daerah lain, apalagi di daerah-daerah yang tadi saya sebut tertinggal, termiskin, terluar itu ya pasti ada sangat banyak. Nah kalau kita hanya menunggu mereka datang, rasanya sulit. Nah lebih baik kita yang datang ke sana. Nah cuman kalau kita datang ke sana ya berarti kita harus masuk ke lembaga-lembaga yang memang bagian dari masyarakat di sana seperti pimpinan-pimpinan gereja ya, pemerintah daerah ya supaya kita bisa melakukan itu. Dan kebetulan saya pribadi juga begitu sih ya Bang Rizdo ya. Saya pengalaman ini Pak ya. Iya, saya datang dari keluarga yang sederhana sekali dan saya bisa seperti sekarang itu juga kan karena beasiswa ya, karena ada bantuan dari lembaga gereja dan saya kira wah ini contoh yang bagus nih, kita bisa lakukan itu ya. Semakin banyak semakin baik. Ya itu jadi program Nusantara memang sengaja di ini Pak ya. Betul. Buat sana untuk dari Maranatha. Program Nusantara memang sengaja dirancang oleh Maranatha, bahkan kami itu sekarang punya program 100 engineer. Itu beasiswa ya. Untuk teknik sipil, teknik industri ya, teknik elektro ya. Itu ada beasiswanya. Ada beasiswanya. Nah, cuman kan tadi yang saya katakan untuk hidup sehari-hari gimana? Nah, saya mengajak supaya lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja bisa turut ikut itu. Kalau apa yang dilakukan misalnya oleh Sinode BNKP tadi, satu jemaat, satu sarjana, kita bisa lakukan itu. Wow, itu bisa jalan dalam 4 tahun ke depan kita bisa melihat hasilnya yang keren sekali. Kalau sinode-sinode gereja mencanangkan ini, jemaat-jemaat dari berbagai gereja lakukan ini, lalu juga lembaga-lembaga keagamaan lain ya. Juga, gitu ya. So ini akan dahsyat untuk Indonesia. Iya, dan kita bisa nggak perlu khawatir ya soal bonus demografi kita. Justru malah jadi kesempatan yang besar untuk kita mereka. Akan menghasilkan orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang kompetitif, orang-orang yang kemudian bisa berkontribusi membangun bangsa dengan bonus demografi itu. Menarik nih Pak. Semoga ini jadi inspirasi juga ya buat banyak kampus yang lain, lembaga-lembaga keagamaan dan juga banyak lembaga-lembaga lain yang bisa berkolaborasi ya. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan swasta juga bisa bagian dari CSR mereka. Dan ini kolaborasi yang saya kira memang harus segera dikerjakan ya bersama-sama Pak. Memang. Betul. Industri juga kalau masuk lalu kemudian memberikan beasiswa itu keren ya. Di Maranatha juga ada ya. Yang saya tahu misalnya dari beberapa perusahaan atau dari Metro TV ya itu juga punya program beasiswa yang mereka kolaborasikan dengan Maranatha. Nah, jadi teman-teman yang menyaksikan ini jangan takut bermimpi ya. Mau berupaya, ada kesempatan, ada peluang, manfaatkan. Iya, ini salah satu jalan yang mungkin bisa ini ya jadi alternatif untuk ini. Terima kasih banget Pak Pendeta buat informasinya ini. Mungkin sangat berguna buat teman-teman ya di daerah maupun di tempat-tempat lain atau juga inspirasi juga mungkin buat kampus lain dan juga rekan-rekan di lembaga pendidikan maupun di lembaga-lembaga yang lainnya supaya kita bisa berkolaborasi ya. Bonus demografi ini harus kita kerjain bareng-bareng ya supaya jadi berkat lah buat bangsa kita dan kita jadi yakin dengan SDM yang maju yang bisa membuat Indonesia jadi semakin baik ke depannya. Oke.
Terima kasih banyak Pak Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih mendengarkan. Terima kasih juga teman-teman semua. Salam AIS semuanya. Integrity, care, and excellence.